Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring ya. Minggu ini kita masuk tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang adaptasi hewan. Kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan: 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya air dan makanan. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Adaptasi hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa kita lihat dari bentuk struktur gigi hewan. Hewan karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Ini adalah bentuk gigi pada hewan karnivora. Sesuai dengan makanannya ya, hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Hewan herbivora terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh sapi, kuda, kambing. Ini bentuk gigi hewan herbivora sesuai dengan makanannya, pemakan tumbuhan. Dan satu lagi, hewan omnivora terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh tikus dan kera. Ini bentuk gigi hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan daging. Lalu adaptasi untuk memperoleh makanan juga bisa kita lihat dari bentuk paruh, biasanya terdapat pada burung atau unggas. Burung pemakan daging, paruhnya kokoh, runcing dan tajam, serta agak melengkung. Fungsinya untuk merobek daging pemangsa, contoh burung elang, burung hantu. Ini gambar burung elang. Paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Fungsinya untuk menghisap nektar di dasar bunga, contoh paruh burung kolibri. Paruh burung pemakan ikan, bentuknya panjang dan berkantong untuk menangkap dan membawa ikan hasil tangkapan, contoh paruh burung pelikan. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian, contoh paruh burung pipit dan burung kenari. Ini adalah gambar burung pipit. Burung pemakan serangga, paruhnya berbentuk runcing dan agak panjang. Fungsinya untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu, contoh paruh burung pelatuk. Paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur, contoh paruh bebek dan angsa. Kemudian adaptasi dalam bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan, contoh kaki burung elang. Kaki burung pengais memiliki cakar, 3 jari menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan, contoh kaki ayam. Kaki burung pemakan ikan, bentuk kakinya berselaput untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur, contoh kaki burung pelikan. Kaki burung pemakan serangga memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Contoh kaki burung pelatuk. Bentuk mulut. Adaptasi bentuk mulut biasanya terdapat pada serangga. Contohnya untuk hewan serangga belalang memiliki bentuk mulut pengunyah atau penggigit. Pada kupu-kupu bentuk mulutnya penghisap. Pada lalat bentuk mulutnya penjilat. Dan pada nyamuk bentuk mulutnya penusuk dan penghisap. Sesuai dengan jenis makanannya ya. Jadi ada 3 jenis bentuk mulut. Ada bentuk mulut pengunyah atau penggigit pada belalang, bentuk mulut penghisap pada
kupu-kupu yang menghisap nektar bunga, bentuk mulut penjilat pada lalat, bentuk mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk yang menghisap darah. Lidah yang panjang dan lengket, fungsinya untuk menangkap mangsa berupa serangga, contoh cecak, bunglon, dan landak semut. Cecak, bunglon, dan landak semut. Yang kedua, adaptasi hewan untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Contohnya unta. Unta mempunyai bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir. Kemudian rambut di punggung melindungi dari sinar matahari, punuk untuk menyimpan cadangan makanan, kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Kemudian, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dan makanan. Kaki yang panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri. Lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Kemudian untuk makanan, unta itu dapat bertahan tidak makan dalam 1 bulan, kemudian dapat minum sekitar 200 liter air dalam 3 menit atau sekitar 53 galon air. Beruang kutub. Beruang kutub mempunyai rambut putih atau bulu putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya. Bulu-bulu yang lebat bisa menghangatkan diri, lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin, bentuk gigi yang tajam sehingga bisa merobek bangkai paus dan anjing laut. Bentuk hidung yang bisa membantu indera penciuman sampai 20 mil. Kemudian kelelawar. Kelelawar adaptasinya memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kepala dapat berputar 270 derajat untuk menangkap suara mangsa. Bukan 360 derajat ya anak-anak. Jika ada yang bilang 360 derajat itu tidak benar. Yang benar adalah 270 derajat kepalanya dapat berputar. Lumba-lumba paus kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Itu bentuk adaptasi dari lumba-lumba dan paus karena hewan mamalia yang hidup di air ini memiliki alat pernapasan yaitu paru-paru. Kemudian yang ketiga, adaptasi hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Cecak dan toke. Jadi kedua hewan ini mempunyai kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Jadi jika ditangkap akan diputuskan ekornya dan ekornya untuk beberapa detik akan bergerak untuk mengelabui pemangsa. Lalu ekornya dapat tumbuh kembali. Telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Bunglon, kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Ikan buntal menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri dan memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Terenggiling, kaki seribu,
Kedua hewan ini memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, tugas kalian hari ini adalah: pertama, simpanlah video pembelajaran ini untuk bahan belajar. Kedua, kerjakan keterampilan kinerja praktik pada buku pena halaman 106. Buat kelompok bersama anggota keluarga saja, kerjakan di kertas HVS dan lengkapi dengan gambar. Yang ketiga, kerjakan Ayo Berlatih pada buku pena halaman 113, kerjakan di buku latihan dan tulis soalnya. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.